Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, semoga masa Paskah ini membuat kami berbuah, menghasilkan buah, dan menjadi saksi dari penderitaan, salib, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Semoga kesaksian kami sungguh-sungguh orisinil dan memikat banyak orang untuk bertemu Kristus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, salah satu buah penting dari Paskah adalah kita menjadi saksi. Kita menjadi memberikan tanda, memberikan daya tarik kepada orang lain yang bukan berasal dari diri kita sendiri. Seperti bacaan Injil hari ini, bacaan pertama hari ini bahwa 5.000 orang menjadi pengikut Yesus berkat khotbah Petrus dan Yohanes. Dan juga Yesus memberikan kelimpahan dengan meminta para rasul untuk menjala ikan dan 153 ekor, jumlah yang fantastis. Saudara, buah dari Paskah adalah kesaksian hidup. Bahwa Kristus bangkit, Kristus hidup, dan telah mengalahkan segala bentuk kematian. Apa saja? Kematian itu intinya segala bentuk dosa. Dosa itu membuat orang mati. Nah, segala bentuk kematian itu putus asa, kecewa, marah. Segala dosa-dosa dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi panggilan kita untuk bangkit dari mati. Bangkit dari dosa. Bangkit dari keputusasaan, kekecewaan, kemarahan, balas dendam. Ya, apapun juga. Karena itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Karena itu sudah dihancurkan oleh Kristus. Konkretnya apa? Konkretnya adalah kita hidup bukan dari masa lalu, bukan dari trauma, luka-luka kita yang telah disembuhkan, dan kita harus bangkit ke depan. Tuhan hadir di sini sekarang untukku, hidupku. Tuhan hidup, bukan Tuhan yang mati. Maka hidup rohaniku bukan hanya bahwa aku menjalankan ritual liturgi, semua itu sesuatu yang baik, yang sesuatu yang bagus untuk menjaga supaya kita berada dalam jalan yang benar. Tapi lebih daripada itu yang dalam bahasa Latin kita sebut ex opere operato. Saya menjalankan kewajiban itu. Tapi tidak hanya cukup menjalankan kewajiban itu, kayak saya harus punya keyakinan, kedalaman. Itu yang disebut ex opere operantis. Jadi kedalaman keyakinan bahwa harus tidak hanya percaya tapi yakin bahwa apa yang saya jalankan itu adalah yang memberikan makna terdalam dalam hidup saya dan menghidup makna terdalam bagi orang lain. Problemnya menurut saya adalah bahwa kita seringkali menjalankan tetapi tidak yakin apa yang saya jalankan itu sebagai suatu kebenaran, sebagai sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang benar, sesuatu yang kuat, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mengubah hidup kita. Karena itulah maka saudaraku terkasih, mari kita mohon rahmat bahwa kita tidak hanya menjadi pengikut Yesus, tapi kita adalah murid Yesus, kita adalah saksi Kristus. Jadi pengikut Kristus, murid Kristus, dan saksi Kristus. Ada tahapan-tahapan ini. Ya, jadi kalau kita hanya sekedar pengikut, ya udah, bisa dari jauh, bisa dari dekat, bisa dari mana-mana. Tapi menjadi murid Kristus, menyatukan diri kita dengan Yesus, dan yakinlah bahwa apa yang saya jalankan itu adalah kebenaran. Dan itu menjadi kekuatan. Seperti misalnya hari ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus ketika meminta para rasul, adakah ikan di dalam diri kalian? Tidak ada ikan. Ya. Lalu mereka menebarkan jala, dan ketika mereka sampai ke darat, apa yang terjadi? Yesus membakar ikan. Dari mana ikan itu? Ya. Nah, jadi inilah Ekaristi. Ekaristi itu adalah makanan surgawi yang berasal juga dari manusia. Ikan-ikan itu, roti-roti itu, anggur-anggur itu. Jadi mari kita menghayati Ekaristi sebagai selalu dalam dalam penampakan Yesus berakhir dengan Ekaristi. Ekaristi menjadi sumber kekuatan puncak dari keyakinan iman kita. Karena itulah maka kita butuh persiapan. Sekali lagi
kita ini harus memiliki daya tidak hanya sebagai pengikut, tidak hanya sebagai murid, tapi juga menjadi saksi. Ya. Nah, nanti saksi bisa jadi martir. Ya, keberanian kita untuk mewartakan Kristus dimanapun dan kapanpun. Semoga kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun berada, karena berdasarkan pengalaman akan apa? Berdasarkan pengalaman akan roti surgawi, Ekaristi. Dan itulah yang terjadi pada para rasul, pada kebangkitan, dan semoga kita mewartakan Kristus yang bangkit, yang mulia, yang jaya dalam penderitaan dan salibnya. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.